Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat mengikuti pelajaran virtual. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih di tema 7 subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan di pembelajaran kelima. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda dan tanggalnya ada mayor dan minor. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, melalui penjelasan siswa mampu mengidentifikasi dampak Sumpah Pemuda. Yang kedua, melalui latihan siswa mampu menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor atau minor. Anak-anak hebat, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar atau mengetahui bagaimana ikrar Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak hebat, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kesemuanya itu bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Anak-anak hebat, sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda, Apa tujuannya? Adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Adanya peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional yang terus dilakukan. Anak-anak hebat, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Anak-anak hebat, dampak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 salah satunya adalah diakuinya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anak hebat pasti semuanya sudah hafal lagu kebangsaan kita ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Indonesia Raya ini kita kadang atau sering dinyanyikan dalam 3 stansa. Jadi Indonesia Raya ini lagu wajib terdiri dari 3 stansa. Ya, stansa pertama ini yang sering kita lakukan, yang sering kita nyanyikan jika kita mengadakan upacara setiap hari Senin. Nah, sekarang bagaimana kita
sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam stansa 3. Baik anak-anak hebat, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Sama-sama ya. Anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali peristiwa yang sering kita alami.
tak terkecuali peristiwa perubahan wujud benda. Masih ingat tidak pelajaran sebelumnya tentang perubahan wujud benda? Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan peristiwa mengembun dan menyublim. Anak-anak hebat, mari kita ingat peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Nah, selain peristiwa tersebut masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan menyublim. Seperti yang kita ketahui, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai yaitu peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Nah, kalian juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Nah, peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Nah, peristiwa yang kedua yaitu menyublim, merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini anak-anak terjadi pada saat uap yodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, anak-anak hebat, peristiwa perubahan wujud benda tadi dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Nah, silahkan kalian perhatikan dengan seksama dengan memperhatikan angka tanda panah yang warna merah dan tanda panah berwarna kuning. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Nah, kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, anak-anak hebat, sekarang coba kalian renungkan. Sikap dan perilaku apa saja yang kalian sudah lakukan yang menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup? Apakah sudah ada atau belum pernah? Kalian boleh menulis pada kolom komentar. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi beberapa dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran kita hari ini, kalian ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah menuliskan informasi penting atau dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Kalian boleh membaca ulang teks bacaan pada halaman 59 sampai 60.
Kemudian tugas yang kedua, menjawab pertanyaan atau mengisi titik-titik yang ada pada 10 soal berikut ini. Baik anak-anak, itulah tadi dua tugas untuk kalian. Silahkan kalian tulis soal kemudian menjawab dan jangan lupa mengirimkan kepada ibu guru agar kalian mendapatkan nilai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.